Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang rekayasa perangkat lunak. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Falausat, Rizky Alfarizi, Muhammad Nawir Albi, Muhammad Radia Amirian Ahadis. Poin-poin yang dibahas adalah SDLC, Software Process Model, metode paralel, dan metode Extreme Programming. Pembahasan pertama terkait SDLC akan dibahas oleh Radia. Kepada Radia dipersilakan. Yang saya akan bahas adalah SDLC, dan juga model pengembangan. Next slide. Definisinya, SDLC adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Profesor Dr. Sri Mulyani, AKCA 2017, SDLC adalah proses logika yang digunakan oleh seorang analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirements, validation. Fungsi dari SDLC dilihat dari berbagai sisi. SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Next slide. Tahapan SDLC. Yang pertama ada analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Selanjutnya ada perancangan sistem. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola. Ketiga ada pembangunan sistem. Pada tahap ini memakan waktu cukup lama karena akan muncul kendala-kendala baru yang mungkin dapat menghambat jalannya pengembangan sistem. Next slide. Tahap keempat, pengujian sistem. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kemudahan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem diterapkan. Dan ada tahap implementasi. Tahap implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Dan yang terakhir ada pemeliharaan sistem. Pada tahap ini, pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi pengembangan fase yang baru, yaitu penggunaan. Selanjutnya, model pengembangan. Yang pertama ada waterfall. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Yang kedua ada V-shape. Model ini fokus pada eksekusi dengan cara berurutan. Hampir sama dengan model waterfall, tetapi lebih menekankan pada tahap pengujian. Prosedur pengujian pada model ini bahkan ditulis sebelum kode program dibuat. Dan ada model ketiga yaitu incremental. Itu model ini melibatkan beberapa siklus pengembangan. Siklus-siklus tersebut dibagi ke dalam pengulangan-pengulangan kecil. Pengulangan tersebut dapat diatur dengan mudah dan melewati serangkaian tahap termasuk pengaturan, desain, penerapan, dan pengujian. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Alfarizi. Baik, saya akan menjelaskan software proses model atau biasa yang disebut dengan model proses perangkat lunak. Merupakan suatu representasi proses perangkat lunak yang disederhanakan, dipresentasikan, dan diperspektif secara khusus. Software proses model ini adalah pendekatan formal untuk menerapkan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Fungsi utama model proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, menentukan tahap-tahap yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, menentukan urutan pelaksanaan dari tahap-tahap tersebut dalam rangka pengembangan perangkat lunak. Ketiga, menentukan kriteria transisi atau perpindahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Terdapat beberapa model proses perangkat lunak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prototype
prototyping model atau proses atau aktivitas. Pada model prototyping bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan atau analisa terhadap kebutuhan calon user. 2. Quick design atau pembuatan desain global untuk membentuk contoh software. Ketiga, build prototype. Pembuatan software prototype termasuk pengujian dan penyempurnaan. Keempat, evaluasi pelanggan atau mengevaluasi prototipe dalam memperhalus analisa kebutuhan calon pemakai. Dan terakhir, 5, pembuatan dan implementasi atau pembuatan sebenarnya, termasuk desain, coding, dan testing. Prototipe yang dibuat dapat dimanfaatkan kembali untuk membangun software yang lebih cepat. Namun, tidak semua prototipe bisa dimanfaatkan. Merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Yang kedua, Rapid Application Development atau RAD model. RAD adalah model proses pembangunan PL yang inkremental. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek atau singkat. RAD mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat dicapai dengan menerapkan komponen based construction. Fase-fase di atas menggambarkan proses dalam model RAD. Sistem dibagi-bagi menjadi beberapa modul dan dikerjakan dalam waktu yang hampir bersamaan dalam batasan waktu yang sudah ditentukan. Atau data modeling. Data modeling adalah aliran informasi yang sudah didefinisikan, disusun menjadi sekumpulan objek data, ditentukan karakteristik atau atribut dan hubungan antara objek-objek tersebut, analisis kebutuhan dan data. 2. Proses modeling. Objek data yang sudah didefinisikan diubah menjadi aliran informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi bisnis. Ketiga, application generation atau RAD menggunakan komponen program yang sudah ada atau membuat komponen yang bisa digunakan lagi selama diperlukan. Keempat, testing and turnover. Karena menggunakan komponen yang sudah ada, maka kebanyakan komponen sudah melalui uji atau testing, namun komponen baru dan interface harus tetap diuji. Agile development atau metodologi pembangunan software ini didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi nanti akan ada iterasi 1, iterasi 2, dan seterusnya. Pada iterasi terdapat tahap yaitu perencanaan, desain, pengembangan, uji coba, deploy, review sebelum diluncurkan, dan peluncuran. Ada beberapa jenis agile development seperti extreme programming, lean development, dynamic system, development model, dan Scrum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengantar parallel development. Parallel development merupakan salah satu dari metode desain struktur. Parallel development merupakan pengembangan dari waterfall model yang dimana terdapat pembagian di sub-sub project dan mengintegrasikan bagian-bagian tersebut menjadi satu dan menjadikan sebuah software yang dapat digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah secara keseluruhan, parallel development memiliki tahapan yang sama dengan waterfall. Next. Berikut adalah skema dari tahap-tahapan parallel development. Pertama adalah planning. Planning adalah tujuan kita dalam membuat software tersebut untuk apa dan mengapa software tersebut dibuat. Yang kedua adalah tahap analisis. Apa saja yang kita perlukan, bahan-bahan yang kita perlukan seperti kode-kode dan editor yang kita perlukan.
Yang ketiga adalah tahap desain. Desain ini kita mendesain khusus agar software tersebut dapat digunakan dan sesuai digunakan oleh user. Nah, pada tahap desain ini dibagi menjadi 3. Jadi tidak harus 3 sih, boleh berapa aja. Yang penting memiliki beberapa sub. Nah, setelah sub-sub desain tersebut adalah implementasi. Dan di tahap implementasi ini adalah tahap pembuatan kayak tes gitu, diuji coba atau dibuat prototipenya kepada masyarakat agar ini bagus apa enggak, sudah sesuai apa belum, apa ada terdapat kesalahan atau tidak. Nah, setelah itu tahap integrasi. Tahap integrasi ini adalah tahapan penggabungan seluruh sub-sub yang telah dibuat dan menjadi satu. Nah, pada tahap terakhir jadilah software tersebut yang sudah siap digunakan oleh masyarakat luas dan siap untuk dijual atau dipasarkan. Next. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan parallel development. Kelebihan dari parallel development metodologi adalah A. Meminimalisasi waktu penjadwalan. Yang kedua, meminimalisasi kesempatan untuk dikerjakan ulang. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari parallel development metodologi adalah A. Masih sedikit kaku karena ini merupakan turun dari waterfall. Karena kita tahu sendiri waterfall itu harus selesai dulu tahap pertama, baru kita lanjut ke tahap kedua. Nah, itu seterusnya ya, secara cycle. Yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah sensitif, terjadi kegagalan pada saat proses penggabungan itu. Kadang-kadang terdapat bug gitu ya, terdapat penimpahan data-data saat pengintegrasian sub-sub yang telah dibuat oleh para developer. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya adalah extreme programming. Sejarah extreme programming. Jadi XP atau Extreme Programming pertama kali diperkenalkan oleh Ken Beck pada tahun 1996 sebagai solusi ketika waktu itu ia menghadapi customer atau pelanggan yang memiliki permintaan yang sering berubah-ubah. Apa itu Extreme Programming? Extreme Programming merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih adaptif dan fleksibel. XP ini merupakan proses rekayasa perangkat lunak yang juga termasuk dalam Agile. Mengapa dinamakan ekstrim? Karena dalam penerapan metodologinya terdapat metode-metode yang dikembangkan menjadi lebih ekstrim dari yang biasanya. Dalam extreme programming terdapat prinsip-prinsip yang biasa diterapkan, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga umpan balik, dan yang keempat adalah keberanian. Oke, selanjutnya adalah tahapan yang ada dalam extreme programming. Tahapan pertama adalah planning. Planning adalah fase pertama dalam extreme programming yang melibatkan customer dan XP team. Aktivitas planning ini dimulai dengan membentuk user stories, yang biasanya diukur dalam development week. XP team akan membangun story dengan story dipertimbangkan sesuai dengan value atau nilai dari story tersebut. Biasanya story dengan value tertinggi akan dipindahkan dan diimplementasikan pertama. Jika terdapat story yang beresiko tinggi, maka akan diimplementasikan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya adalah desain. Desain pada extreme programming menggunakan CRC card untuk mengenali dan mengatur object-oriented class sesuai dengan software increment. Tujuan intinya adalah terus-menerus mencari implementasi sistem sesederhana mungkin. Yang ketiga adalah fase coding. Fase ini merupakan fase yang paling vital karena pada extreme programming, coding memiliki prioritas di atas tugas yang lainnya. Di fase ini terdapat pair programming atau pemrograman berpasangan yang dilakukan oleh 2 orang dalam satu workstation. Tahap keempat adalah testing. Unit test yang telah dibuat harus diimplementasikan menggunakan suatu framework dan diatur ke dalam Universal Testing Suite. Terkadang ada juga developer yang melakukan tes terlebih dahulu baru melakukan coding. Lalu pada tahap tes ini terdapat juga acceptance test
yang dilakukan oleh customer dan berfokus pada keseluruhan fitur dan fungsional sistem. Tahap yang kelima adalah listening. Dalam pengembangan perangkat lunak, mendengarkan pendapat customer adalah hal yang cukup penting untuk mengetahui apa yang mereka harapkan. Customer dan developer juga bisa saling memberi feedback atau umpan balik. Feedback ini nanti dikumpulkan dan dievaluasi untuk kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Setelah fase ini, siklus akan diulang lagi hingga perilisan perangkat lunak. Yang selanjutnya adalah penggunaan extreme programming. Kapan extreme programming dapat digunakan? Extreme programming cocok digunakan untuk situasi yang customer memiliki kebutuhan yang dinamis atau yang berubah-ubah. Lalu yang kedua untuk tim yang kecil, yang misalkan beranggotakan tidak lebih dari 10 orang. Lalu yang ketiga adalah proyek yang beresiko tinggi dengan tantangan yang berat. Keunggulan dari extreme programming adalah yang pertama, meningkatkan kepuasan klien. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik antara klien dengan developer. Yang ketiga, tidak ada pekerjaan pemrograman yang tidak perlu, karena prinsipnya adalah kesimpulan atau kesederhanaan. Perangkat lunak menjadi stabil karena melalui pengujian keberlanjutan, yaitu continuous testing. Kode menjadi jelas dan dapat dipahami setiap saat. Kekurangannya, developer harus siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Customer juga harus berpartisipasi dalam proses tersebut. Selanjutnya juga ada biaya yang digunakan biasanya relatif tinggi. Developer membutuhkan disiplin tinggi, dan yang terakhir, pada XP tidak ada dokumentasi. Kesimpulan yang kita dapat adalah software development memerlukan metode-metode agar pengerjaannya berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Software proses model memiliki fungsi utama sebagai penentu tahap-tahap dalam pengembangan perangkat lunak. Terdapat banyak model atau metodologi yang dapat digunakan seperti waterfall, V-shape, incremental, parallel, prototype, scrum, extreme programming, dan masih banyak lainnya. Namun dalam pengembangan perangkat lunak, tidak ada metodologi yang terbaik yang selalu cocok untuk berbagai kondisi. Oleh karena itu, pemilihan metodologi harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.